Dalam video kali ini kita akan belajar tentang balik dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan bagi orang-orang yang sudah balik. Namun sebelum itu, teman-teman perhatikan dulu gambar berikut ini ya. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, tepat sekali. Gambar ini merupakan gambar seorang anak-anak. Kira-kira apakah anak-anak ini sudah diwajibkan untuk beribadah? Ya, tepat sekali. Anak-anak belum diwajibkan untuk beribadah. Karena apa? Simak video ini sampai selesai ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha bijaksana, sehingga segala macam aturan diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan bagi umat Islam. Lalu siapa yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah agama seperti sholat dan juga berpuasa? Orang-orang yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah tersebut disebut sebagai mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga orang tersebut bisa dikatakan sebagai mukallaf. Yang pertama yaitu balik, yang kedua yaitu berakal sehat, kemudian yang ketiga yaitu sudah sampai pesan dakwah kepadanya. Maka dari situlah bisa dikatakan bahwa anak-anak dan juga orang yang sedang gangguan jiwa belum diwajibkan untuk menjalankan perintah agama. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi, yaitu telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Hadis riwayat Darimi. Maksud dari kata diangkat pena pada hadis tersebut yaitu tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Tidak diwajibkan melaksanakan ibadah ini maksudnya orang gila akan diwajibkan untuk beribadah ketika ia sudah sadar dan anak-anak akan diwajibkan beribadah ketika ia sudah balik. Kemudian tidak dicatat dosanya maksudnya yaitu anak-anak yang belum balik dan orang gila tidak akan dicatat dosanya meski telah berbuat dosa. Namun ketika orang gila sudah sadar dan anak kecil sudah balik, maka malaikat akan siap untuk mencatat dosa-dosanya. Lalu apa itu balik dan bagaimana tanda-tandanya? Itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Balik merupakan istilah hukum Islam yang diambil dari bahasa Arab, yang mana seseorang tersebut sudah mencapai tahap kedewasaan. Menurut bahasa, balik berarti sampai, maka balik memiliki arti telah sampai seseorang pada tahap kedewasaan. Sehingga balik menjadi titik awal bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban beragama. Kemudian tanda-tanda balik yang pertama yaitu bagi perempuan sudah mengalami haid minimal pada usia 9 tahun. Kemudian yang kedua yaitu bagi laki-laki sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah yang terjadi pada minimal usia 9 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu telah masuk usia 15 tahun meskipun belum mengalami haid dan juga ihtilam. Yang pertama, kita akan membahas tentang haid. Secara bahasa, haid memiliki arti aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Perlu teman-teman ketahui ketika seorang wanita sedang haid, maka dapat dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, dilarang mengerjakan ibadah di antaranya yaitu yang pertama sholat, kemudian yang kedua puasa. Meski dilarang berpuasa, namun wanita haid wajib mengganti puasa di lain hari. Yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Namun, diperbolehkan untuk mengerjakan rangkaian haji yang lainnya. Yang keempat yaitu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid.
Yang kedua, kita akan membahas tentang ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Maka dari itu, laki-laki yang sudah mengalami ihtilam, maka akan dibebani kewajiban menjalankan perintah agama. Perlu kita ketahui juga, mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Selanjutnya, larangan bagi seorang yang junub yaitu hampir sama dengan larangan pada wanita yang sedang haid. Namun, berbeda dengan wanita yang sedang haid yang dilarang berpuasa, seseorang yang berada dalam kondisi junub masih diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian, larangan bagi seorang yang ada dalam kondisi junub yaitu yang pertama, sholat, yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, yang ketiga yaitu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, yang keempat yaitu iktikaf atau berdiam diri di masjid. Itu tadi merupakan materi tentang balik dan juga tanggung jawab yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang sudah balik.